FM 96,9 MHz, pendengar Anda baru saja mendengarkan Voice of Indonesia. Dan saat ini Anda sudah bergabung dengan Sumba Siang ini dari Jalan Malada nomor 1 Y Kabubak. Baik pendengar, saat ini di siang yang hari ini kita akan membahas tentang rencana pembangunan strategis pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat tahun 2024 bersama Bapak Titus Dias Liurai SOS MM, Kepala Bapelitbangda Kabupaten Sumba Barat. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabarnya Bapak? Baik. Luar biasa. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di studio di Sumba Siang ini. Baik, pendengar, di era globalisasi yang penuh dengan peluang dan tantangan, Kabupaten Sumba Barat memiliki tekad kuat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Rencana pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat menjadi jalan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan yang direncanakan. Dan hari ini kita sudah bersama dengan Kepala Bapelitbangda Kabupaten Sumba Barat, Bapak Titus Dias Liurai, untuk membahas lebih lanjut tentang rencana pembangunan strategis pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat. Baik Bapak, boleh cerita sedikit apa visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Sumba Barat yang tertuang dalam RPJMD Bapak? Baik Nona Cantika dan pendengar baik di RRI Kupang maupun di RRI Sumba. Ya, kalau kita melihat dokumen RPJMD Kabupaten Sumba Barat tahun 2021-2026 itu telah ditetapkan visi misi daerah yang menjadi acuan dalam merumuskan berbagai perencanaan program pembangunan di daerah ini. Visi Kabupaten Sumba Barat yaitu terwujudnya kehidupan rakyat Sumba Barat yang maju, berdaya saing dan berkeadilan. Yang kemudian untuk menjawab visi ini dijabarkan melalui 6 misi. Misi pertama, mengembangkan usaha ekonomi produktif yang berbasis pertanian dengan pariwisata sebagai penggerak utama. Yang kedua, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang profesional, mudah dan terjangkau. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pribadi yang cerdas, unggul dan berdaya saing melalui penyelenggaraan pendidikan yang memadai, berkualitas dan terjangkau. Yang keempat, meningkatkan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang kawasan untuk menjamin aksesibilitas pemerataan pembangunan. Yang kelima, meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum. Yang keenam, meningkatkan kapasitas aparatur dan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, profesional dan berjiwa melayani. Baik, berarti ada 6 visi dan misi yang memang sudah dirumuskan. Bagaimana visi dan misi tersebut dirumuskan dan apa yang menjadi landasan utama dirumuskan visi dan misi tersebut, Bapak? Ya, baik, tentu dalam merumuskan visi misi ini tentu kita merujuk pada regulasi atau aturan yang telah ditetapkan. Yang pertama tentu Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, di mana itu kewenangan dibagi, urusan dibagi menjadi urusan absolut, urusan konkuren dan urusan umum pemerintahan. Ya, berkaitan dengan urusan, kalau urusan absolut itu urusan yang dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat, sedangkan urusan konkuren itu adalah urusan yang diserahkan ke pemerintah daerah. Baik. Untuk melaksanakan urusan konkuren ini tentu perlu dijabarkan dalam berbagai program kegiatan. Jadi selain Undang-Undang 23 kemudian ada Permendagri 86 tahun 2017 tentang tahapan tata cara dan prosedur penyusunan perencanaan dan pembangunan daerah, yang kemudian juga dijabarkan dalam Permendagri 90 tentang nomenklatur program, kegiatan subkegiatan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Dan kemudian kami setiap tahun Menteri Dalam Negeri itu mengeluarkan pedoman keputusan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang
pedoman penyusunan RKPD ya. Oke, berarti tahun. berlandaskan dengan itu. Aturan-aturan itu ya. Ya, baik, Bapak boleh cerita sedikit mungkin ada strategi dan program apa saja yang sudah dirancangkan untuk mencapai visi misi yang tadi Bapak sebutkan? Ya, baik. Kalau di dalam dokumen RPJMD sebagaimana yang saya sampaikan tadi, Ya. Visi misi itu kemudian dijabarkan dalam 16 sasaran. Ya. Dari 16 sasaran itu kemudian setiap sasaran itu dijabarkan lebih lanjut dalam strategi. Ya. Ya, kalau saya tidak akan menguraikan satu persatu karena waktu kita terbatas, tetapi beberapa hal yang coba saya angkat berkaitan dengan 16 sasaran itu, diantaranya yang pertama, sasaran pertama itu meningkatnya pendapatan asli dan pendapatan per kapita masyarakat. Nah, untuk menjawab itu tentu strategi yang kita lakukan adalah yang pertama meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah. Ya, kemudian ada juga sasaran berkaitan dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi unggulan daerah yang berorientasi pasar. Sehingga strategi yang kita lakukan adalah ya bagaimana meningkatkan produktivitas produk unggulan daerah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Sumba Barat itu pembentuk PDRB tertinggi itu ada di sektor pertanian. Sehingga memang strateginya bagaimana kita meningkatkan produktivitas pertanian. Tidak saja meningkatkan produksinya, tetapi juga bagaimana dikelola sedemikian rupa sehingga dia berorientasi pasar, sehingga nanti dampaknya pada peningkatan pendapatan masyarakat. Baik. Ya, itu di sektor ekonomi. Tapi kalau di kesehatan, kita memang masih fokus pada bagaimana penurunan stunting. Ya, kita bersyukur bahwa Kabupaten Sumba Barat saat ini angka stuntingnya itu sudah berada di bawah target nasional. Luar biasa, baik. Target nasional 14%. Ya. Data kita terakhir Sumba Barat sudah berada di 12,1%. Ya, kami berharap bahwa data tahun depan mungkin pasti akan ada penurunan lagi. Kemudian juga untuk kesehatan kita juga masih fokus pada bagaimana peningkatan usia harapan hidup. Ya, karena usia harapan hidup kita juga masih sekitar 60-an tahun. Ya, padahal kalau kita lihat di kampung-kampung di Sumba ini ada orang yang sampai 100 lebih tahun baru meninggal, itu di kampung-kampung. Tetapi di lain pihak bahwa ada bayi yang hari ini lahir kemudian meninggal, itu berpengaruh terhadap usia harapan hidup. Oleh karena itu strategi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menekan angka kematian ibu, pada bayi dan anak ya, untuk meningkatkan itu usia harapan hidup. Kemudian di bidang pendidikan ya kita harus akui bahwa angka literasi, numerasi dan pendidikan karakter kita masih rendah. Sehingga ke depan salah satu strategi adalah bagaimana peningkatan kualitas pendidikan, yaitu melalui bagaimana peningkatan angka literasi, numerasi dan pendidikan karakter. Nah, kemudian yang berikut kita juga salah satu sasaran kita adalah meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar. Ya, sehingga strategi yang kita lakukan ke depan ya bagaimana pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar, misalnya untuk air bersih, sanitasi, rumah layak huni dan sebagainya. Karena rumah layak huni, sanitasi, air bersih ini juga berpengaruh terhadap stunting dan sebagainya. Kemudian yang berikut, sasaran yang berikut berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Tentu strategi yang kita lakukan bagaimana penerapan e-government, ya, pengelolaan pemerintahan yang berbasis aplikasi. Ya, salah satu contoh misalnya sekarang kita perencanaan sudah menggunakan aplikasi. Namanya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, begitu. Kemudian di perangkat daerah lain juga sekarang sudah menggunakan aplikasi seperti itu. Itu untuk pelaporan rencana yang dilakukan? Bukan hanya pelaporan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan menggunakan aplikasi.
seperti itu. Karena sekarang kan konsep pemerintahan kan paperless government, pemerintahan tanpa kertas, jadi segala sesuatu dilakukan melalui aplikasi. Baik Bapak. Selanjutnya itu beberapa hal yang tadi berkaitan dengan strategi, ya yang saya bilang tadi. Kalau saya uraikan 16 sasaran dengan masing-masing strategi, tentu waktu tidak cukup. Tapi paling tidak poin-poin penting yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, baik Bapak. Jadi dari yang Bapak sebutkan tadi, apakah itu juga sudah termasuk dengan program-program prioritas yang diprioritaskan pada pembangunan yang akan datang ini? Ya, baik. Kalau kami di Kabupaten Sumba Barat, di dokumen RPJMD Kabupaten Sumba Barat itu kami tetapkan ada 6 program prioritas yang kami kenal dengan tagline pasti berseri. Pasti berseri itu artinya ada sektor-sektor unggulan yang kita yakini begitu kita intervensi akan menjawab visi misi tadi. Ya, itu pariwisata, pertanian, infrastruktur, pelayanan dasar, sumber daya manusia, dan reformasi birokrasi, yang kemudian dikemas dalam 6 program prioritas. Yang pertama, pembangunan ekonomi berbasis pariwisata. Ya, seperti apa Bapak? Coba bisa dijelaskan sedikit. Ya, pembangunan ekonomi berbasis pariwisata, karena di dalam dokumen RPJMD juga kita sudah sepakati bahwa menjadikan pariwisata sebagai penggerak utama. Pariwisata harus menjadi pemutus mata rantai kemiskinan di Sumba Barat. Saya kira Nona tahu bahwa potensi pariwisata di Sumba Barat ini kan cukup tinggi. Nah, selalu orang bilang kalau Bali masa lalu, Labuan Bajo masa kini, nah masa depan itu ada di Sumba. Amin. Ya, apalagi kita tahu bahwa Nihiwatu, hotel yang ada di Sumba Barat itu hotel terbaik dunia, dan juga ada beberapa potensi-potensi pariwisata yang juga cukup mendunia, sehingga ya kenapa kita fokus ini, kita mau menangkap peluang itu. Itu di prioritas pertama. Prioritas kedua adalah pembangunan kesehatan dan penurunan stunting. Ya, kenapa kita prioritaskan tadi angka stunting kita, apalagi ini menjadi isu nasional. Kemudian masih ditemukan ada kematian ibu, bayi, angka kesakitan yang cukup tinggi. Kemudian prioritas yang ketiga itu pembangunan pendidikan. Kenapa prioritas? Ya karena angka literasi, numerasi, pendidikan karakter kita masih kurang. Kemudian pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar, ya kan kita sebut tadi ada pemenuhan air bersih, sanitasi, rumah layak huni. Ini masih menjadi persoalan yang dihadapi kebanyakan masyarakat di Sumba Barat. Kemudian reformasi birokrasi, ya bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik, seperti yang tadi saya bilang, penerapan e-government, karena untuk menjawab paradigma pemerintahan menuju paperless government. Kemudian prioritas ke-6, kota dan desa berseri, bersih, sehat, rapi, dan indah. Iya, berseri, bersih, sehat, rapi, dan indah. Baik, pendengar Pro 1 RRI Kupang dan RRI Sumba, kita masih dalam Sumba Siang ini bersama Bapak Titus Dias Liurai, SOS MM, Kepala Bapelitbangda Kabupaten Sumba Barat. Baik, kita lanjut Bapak, mungkin sumber pendanaan utama untuk pembangunan daerah Kabupaten Sumba Barat itu bersumber dari mana Bapak? Ya, kalau kita merujuk pada aturan, ya struktur APBD itu terdiri dari yang pertama transfer pusat, ya itu ada dana alokasi khusus, dana DAK, ya kemudian ada pendapatan asli daerah, ya kemudian lain-lain pendapatan yang sah, bisa saja dari NGO dan sebagainya. Hanya saya mau sampaikan bahwa beberapa tahun terakhir ini memang ketergantungan kita terhadap anggaran pusat itu masih cukup tinggi, sekitar 12% itu dari PAD, sedangkan 88% itu anggaran dari pusat, ya seperti apalagi kemarin kita menghadapi COVID, ya kita primadona kita untuk PAD itu ada di Hotel Nihiwatu. Nihiwatu itu pemasukan 1 tahun sekitar 20 miliar, tetapi kemarin COVID itu turun, mungkin 1 tahun hanya sekitar 5 miliar begitu, sehingga memang itu berpengaruh sekali terhadap
bagaimana penganggaran untuk berbagai program pembangunan yang ada di daerah ini. Dan kita juga membuka diri untuk peranan berbagai pihak. Kebetulan di Sumba Barat juga ada beberapa NGO, ya ada dari Save the Children, ada dari Stimulan Institute, ada dari Momentum, ada dari Inovasi, ya yang semua berkontribusi memberikan anggaran yang cukup baik juga untuk pemerintah daerah. Oke, baik. Untuk seperti tadi Bapak bilang Nihiwatu saja sudah dari 20 ke 5 miliar itu memang sangat penurunan yang sangat signifikan ya Bapak, dan berpengaruh pada alokasi pendanaan. Kalau boleh tahu bagaimana alokasi anggaran untuk berbagai sektor pembangunan yang tertuang dalam RPJMD ini Bapak? Ya, memang sekarang sudah dikeluarkan aturan baru. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017, Undang-Undang tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Oh, oke. Yang membagi formula penganggaran itu menjadi ada block grant dan specific grant. Block grant itu kita bisa atur sesuai kemauan dan sesuai dengan persoalan yang ada di daerah. Sedangkan spesifik grant ini tidak bisa kita atur ikut kita punya mau, kan sudah diatur sedemikian rupa. Yeah. Ya. Sehingga memang ketika diterapkan aturan ini memang akan ada sedikit berpengaruh terhadap bagaimana mengimplementasikan program kegiatan ini, karena segala sesuatu sudah diatur. Padahal persoalan yang kita dihadapi di daerah ini tentu berbeda-beda, betul. Ya, sehingga ya kita mau tidak mau mungkin dikeluarkannya aturan ini untuk kita berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, karena dengan pendapatan asli daerah itu yang kita bisa kelola sendiri untuk menjawab berbagai persoalan yang ada di daerah. Sehingga memang kami sejak dikeluarkannya aturan ini, langkah pertama yang kami lakukan adalah membentuk kelembagaannya. Ya, dulu kan pendapatan itu dia melekat di Badan Keuangan, tapi sekarang dia berdiri sendiri menjadi Badan Pendapatan Daerah. Nah, itu langkah pertama yang kami lakukan. Dari segi organisasi kami siapkan kelembagaannya. Kemudian yang kedua, perangkat regulasinya kita siapkan. Makanya tahun lalu kita sudah tetapkan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Ya. Tujuannya apa? Supaya mendongkrak PAD ini. Karena dengan PAD ini yang kita bisa ruang fiskal kita agak luas untuk kita menjawab berbagai persoalan yang ada di daerah. Dan puji Tuhan bahwa dengan dua langkah yang kami lakukan ini ada peningkatan pendapatan asli daerah. Ya, kalau dulu sebelum Covid kami sudah sampai 90-an miliar untuk PAD dalam 1 tahun. Yeah. Tetapi begitu karena Covid dia turun lagi. Tapi sekarang kita sudah bergerak dan mengalami peningkatan terus. Sekarang sudah berada di posisi 80-an miliar. Oke, sedikit lagi mencapai 100 ya Pak. Amin. Mudah-mudahan. Ya. Dan untuk mekanisme pengawasan evaluasi penggunaan anggaran pembangunan itu sendiri, apakah memang dari Badan Keuangan atau semua berkontribusi untuk mengawasi itu? Ya, baik. Kalau berkaitan dengan sistem pengawasan, ya ada cukup banyak lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perencanaan dan penganggaran daerah. Kalau kita di kabupaten itu ada lembaga namanya Inspektorat Daerah. Inspektorat Daerah. Jadi tujuannya untuk melakukan pengawasan mulai dari perencanaan sampai pada evaluasi. Kemudian kita juga setiap tahun itu diawasi oleh BPK RI. Ya, itu setiap tahun. Nah, kebetulan sekarang ini BPK sementara berada di Sumba Barat untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tahun lalu. Ya. Kemudian kita juga diawasi oleh BPK. Ya, KPK juga setiap tahun itu ada beberapa area intervensi yang selalu diawasi oleh
KPK. Dan puji Tuhan bahwa berbagai pengawasan yang telah dilakukan dan kita termasuk kabupaten yang cukup tertib dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Indikator bahwa kita cukup tertib, kita sudah 2 tahun berturut-turut hasil opini BPK kita mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Itu artinya pengelolaan keuangan kita cukup baik. Kemudian nilai kita dari KPK juga cukup baik, ya seperti itu. Ya. Oke, baik. Ya, Sumba Barat sudah mendapatkan 2 kali ya wajar tanpa. Ya, mudah-mudahan tahun ini tahun ketiga lah. Amin Bapak. Baik Bapak, kita lanjut ke kemitraan dan partisipasi masyarakat. Bagaimana sih strategi pemerintah daerah dalam membangun kemitraan dengan berbagai pihak dalam pembangunan daerah? Ya baik, terima kasih. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk mengatasi seluruh persoalan yang ada di Kabupaten Sumba Barat, tentu pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri. Omong uang tadi kan segala sesuatu terbatas, sehingga pemerintah daerah membuka ruang untuk keterlibatan semua pihak. Nah, misalnya di aspek perencanaan saya kira regulasi juga memberikan ruang itu, bahwa untuk perencanaan pembangunan daerah itu ada 4 pendekatan, yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, bottom up dan top down. Partisipatif itu artinya melibatkan seluruh masyarakat dalam merancang berbagai program kegiatan sesuai dengan persoalan yang ada di masyarakat, sehingga setiap tahun itu dilakukan musrenbang. Itu berbagai tingkatan, mulai dari desa. Tahun lalu kita sudah bulan November sampai Desember sudah dilakukan di desa, dan saat ini kita sementara musrenbang kecamatan. Kita besok ini kita di kecamatan Kota Wekabuba. Ya sebetulnya itu untuk memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan. Kemudian dalam pelaksanaan juga kita berharap bahwa partisipatif ini tidak hanya pada saat kita merumuskan program, tapi kita berharap juga penganggaran juga kita partisipatif, tahu begitu. Seperti apa misalnya Bapak, kalau dari masyarakat? Ya, kalau kita mulai dari hal-hal kecil. Ya saya kasih contoh bahwa sebetulnya pemerintah daerah sudah cukup berupaya menjawab persoalan air bersih di daerah itu. Ini Pamsimas itu hampir seluruh desa itu sudah masuk begitu, sudah dibangun airnya, tetapi terkadang itu keran yang rusak, harganya 5.000. Nah, itu kan ya harus tunggu dulu pemerintah yang perbaiki. Nah ini ya berarti kita juga tidak partisipatif. Kesadaran masyarakat mungkin masih kurang. Dengan kita perbaiki keran itu kan untuk kebutuhan kita juga begitu. Seperti itu. Kebiasaan tergantung dengan pemerintah. Mungkin karena keseringan kita memberikan bantuannya, betul. Ketergantungan terhadap bantuan pemerintah itu menjadi semakin tinggi begitu. Iya, memang pemerintah harus lebih meningkatkan lagi kesadaran masyarakat agar mereka lebih sadar, karena sama-sama butuh, bukan hanya menunggu dari pemerintah. Itu saya Bapak. Selanjutnya Bapak, strategi dan program yang dirancangkan untuk meningkatkan daya saing yang ada di daerah Kabupaten Sumba Barat, apakah itu ada strategi khusus atau bagaimana Bapak? Ya baik, memang kalau kita mau omong potensi unggulan daerah, Kabupaten Sumba Barat ini memang cukup potensial. Ya. Tetapi persoalannya bahwa kita ini masih berjalan sendiri-sendiri. Ya, sehingga sebetulnya kalau menurut saya ke depan yang perlu kita perkuat itu adalah penanganan secara holistik integratif. Artinya seluruh satu masalah, tapi itu ditangani secara kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, swasta. Dan itu kita sudah buktikan dengan penanganan stunting. Nah, itu kan karena kita lakukan secara kolaborasi, maka angka stunting kita makin turun. Nah, ini juga sebetulnya misalnya kita potensi unggulan kita ada di sektor pariwisata, ya toh, seperti itu. Tetapi yang kita jual misalnya Pasola Wanokaka ya, yang kita jual setiap tahun hanya pasolanya saja.
Ya, sedangkan sektor-sektor lain untuk mendukung Pasola itu kita tidak jual ya, karena karena kita masih berjalan sendiri-sendiri. Fokus hanya ke Pasolanya saja. Ya, misalnya ya, aksinya di Wanokaka itu, di desa mana itu, dekat pinggir pantai itu penghasil semangka yang cukup baik. Oh, di Wanokaka, di Wanokaka, di desa mana yang di Translok itu, di pinggir laut itu. Nah, kenapa tidak misalnya teman-teman di Dinas Pertanian kembangkan itu semangka? Nah, dia panen pas saat Pasola, ya dong? Iya. Sehingga orang pergi tidak hanya nonton Pasola, tetapi pulang dia bisa. Ada hal lain yang dikunjungi dan dibeli. Kemudian di Wanokaka juga itu kan di daerah pesisir sungai itu bisa dikemas sedemikian rupa sehingga bisa menjadi sesuatu yang memberikan nilai tambah secara ekonomi. Iya. Misalnya kenapa tidak dibuatkan kuliner di sana dari teman-teman dari Perindak atau dari teman-teman dari Dinas Perikanan, pengembangan ikan budidaya, dan di sana kan ya itu kalau semua dikemas dan dilakukan secara terintegrasi, saya yakin pariwisata itu akan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar kepada masyarakat. Dan semua diuntungkan, baik semua pemerintah dan masyarakat semua dapat berkolaborasi. Ya. Dan upaya pemerintah daerah sendiri untuk mengatasi masalah kesejahteraan masyarakat Sumba, terutama kelompok miskin dan rentan, karena tidak dapat dipungkiri masih ada kelompok-kelompok tersebut dalam Kabupaten Sumba Barat, itu seperti apa, Bapak? Ya, baik, perlu saya sampaikan bahwa kita angka kemiskinan di Kabupaten Sumba Barat data terakhir itu 27,17%. Dan dari 27,17% itu 11,75% itu masuk miskin ekstrim. Miskin ekstrim ya. Ya, oleh karena itu, ya ini kalau kita mau ikut target nasional bahwa tahun 2024 angka kemiskinan ekstrim kita harus 0. Nah, ini kan pekerjaan berat begitu. Iya. Sebentar Bapak, kalau kategori miskin itu ada berapa? Miskin ekstrim? Ya, jadi itu sebetulnya kalau kita ikut data yang dikeluarkan oleh Kemenko PMK, namanya data P3KE, itu kemiskinan di suatu daerah itu dibagi menjadi 4 desil. Desil 1, desil 2, desil 3, desil 4. Ya. Yang masuk miskin ekstrim itu yang desil 1 dan desil 2. Okay. Ya, memang kita di Sumba Barat angka miskin ekstrim yang tadi saya bilang ada 11,7%. Tapi ya itu kan data, kita belum lihat fakta yang ada. Karena kalau dalam pikiran saya yang namanya miskin ekstrim ini memang orang yang tidak berdaya apa-apa. Kalau di luar NTT kita lihat di kolom-kolom jembatan, di yang tukang minta-minta di jalan, tapi kan di Sumba tidak ada begitu. Tetapi masih punya kebun. Menjadi pertanyaan, kenapa kita masih ada yang miskin ekstrim? Nah, oleh karena itu langkah pertama yang kami lakukan adalah kami minta seluruh kepala desa untuk melakukan verifikasi dan validasi kembali data P3KE ini. Jangan-jangan kita ini miskin karena data kita yang tidak benar. Tapi faktanya beda dengan data. Berbeda. Nah, misalnya, kalau orang mengukur kemiskinan misalnya menggunakan rumah, kita orang Sumba itu justru kita akan lebih bermartabat kalau kita punya rumah alam, rumah panggung. Padahal itu kalau masuk kategori miskin itu dianggap miskin. Jadi di Sumba ini ada yang rumahnya alang, rumah panggung, tapi dia panen sampai 300 karung. Iya, betul sekali. Dia punya kerbau sampai 30 ekor. Betul. Dia ada motor, ada mobil. Tapi karena tadi dilihat dari kondisi rumah apa semua, ya masuk miskin begitu. Malah dapat bantuan. Nah, itu langkah pertama yang kami lakukan. Lalu langkah yang kedua, kita melakukan intervensi dengan fokus pada 3 hal. Sebagaimana dijabarkan dari instruksi Presiden nomor 4 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, yaitu pertama bagaimana mengurangi beban pengeluaran masyarakat, yang kedua bagaimana peningkatan pendapatan masyarakat, yang ketiga bagaimana mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Jadi tiap fokus itu kita ada alokasi berbagai program kegiatan untuk menjawab itu. Dan kita tahun lalu itu kita mendapat dana insentif fiskal 2 kali berturut-turut
Di Sumba Barat. Di Sumba Barat. Karena apa? Karena kita termasuk kabupaten yang cukup tinggi mengalokasikan anggaran untuk menanggulangi kemiskinan ekstrim dan penurunan stunting. Oke. Jadi mendapatkan 2 kali. 2 kali. Yang pertama itu ada 2 miliar lebih, yang kedua itu sekitar 11 miliar lebih, hampir 12 M. Oke, baik Bapak, kita akan lanjut setelah yang satu ini. Pendengar terus mendengarkan RRI Sumba dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak. FM 96,9 MHz. Terima kasih pendengar masih bersama kami di Sumba siang ini membahas tentang rencana pembangunan strategis pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat. Kami juga menyapa pendengar Pro 1 RRI Kupang yang sudah bergabung, dan pendengar siaran ini bisa Anda dengarkan di radio streaming rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di ponsel pintar Anda. Baik, masih bersama Bapak Titus. Kita akan lanjut Bapak membahas tentang strategi pembangunan di Kabupaten Sumba Barat. Nah, selanjutnya strategi dan program yang dirancangkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sumba Barat sendiri itu seperti apa sih Bapak? Ya, saya kira sekarang konsep pembangunannya adalah pembangunan berkelanjutan. Ya, pembangunan yang juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Dan untuk itu saya kira sudah menjadi komitmen nasional yang harus dijabarkan oleh seluruh pemerintah daerah di kabupaten seluruh Indonesia, bahwa seluruh proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik 20 tahunan, 5 tahunan, itu wajib didahului dengan kajian lingkungan hidup strategis. Iya. Ya, Kabupaten Sumba Barat kebetulan kita saat ini karena ada proses politik yang konsekuensinya pada berubahnya dokumen perencanaan, kita sekarang ini sementara dalam proses penyusunan rancangan awal RPJPD Kabupaten Sumba Barat 2025-2045 dan juga penyusunan rancangan teknokratik RPJMD 5 tahunan. Dan kita sudah awali dengan penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis khususnya untuk dokumen perencanaan 20 tahunan ini. Ya, memang ada beberapa rekomendasi KLHS yang harus dicermati dan harus dipedomani dalam menyusun berbagai program perencanaan pembangunan di Kabupaten Sumba Barat. Yang pertama, itu berkaitan dengan ketersediaan air bawah tanah. Nah, ketersediaan air bawah tanah memang diprediksi bahwa di Sumba Barat ini kita ketersediaan air bawah tanah kita ini hanya sampai di tahun 2030 sudah berada dalam minus. Ya, sehingga arah kebijakan kita ke depan yang tadi saya sampaikan bahwa di satu pihak kita masih pemenuhan air bersih masih menjadi kebutuhan, tetapi bukan berarti bahwa hanya untuk memenuhi itu kemudian kita melakukan eksplorasi secara besar-besaran dan mengabaikan keberlanjutan lingkungan, sehingga arah kebijakan pemenuhan air bersih ke depan tidak lagi direkomendasikan untuk sistem bor, ya, tetapi mungkin lebih banyak menggunakan air permukaan seperti itu. Itu salah satu rekomendasi. Lalu yang kedua, prosentasi hutan. Ya, kalau sesuai persyaratan kan kita minimal di satu daerah itu minimal prosentasenya harus 30% itu. Sumba Barat ini sudah sampai di tinggal 12% hutannya. Ya, memang ini. Ya, dengan beralihnya urusan kehutanan ke provinsi, ya ini rentang kendali pengawasan hutan ini menjadi berkurang, sehingga kawasan hutan kita menjadi semakin berkurang karena orang mulai merambah hutan di mana-mana dan sebagainya. Sehingga mungkin ke depan kami selalu minta teman-teman terutama di perangkat daerah yang ada kegiatan pembangunannya itu wajib didahului dengan pertemuan untuk membahas tentang kelayakan lingkungannya, ya. Sehingga misalnya kalau ada pembangunan jalan yang konsekuensinya misalnya harus
menumbangkan memotong pohon, itu wajib pohon. untuk dia ganti begitu ya, sehingga kita punya kondisi hutan yang sudah berkurang ini ya tidak berkurang lagi begitu. Lalu yang berikut tentang tutupan lahan ya, atau ya, tutupan lahan itu kan ada juga misalnya lahan ketahanan pangan berkelanjutan. Nah, lahan ketahanan pangan berkelanjutan di Sumba Barat ini tinggal 7.000-an hektar, itu sudah pas-pas memenuhi persyaratan ya. Dan itu terbanyak ada di kota Waikabubak dengan di Loli, di mana proses pembangunan kemungkinan akan terus terjadi di sini, sehingga alih fungsi lahan ini kemungkinan besar akan terjadi. Sehingga memang rekomendasinya kalau ada proses pembangunan yang kemudian berdampak pada berkurangnya tutupan lahan, wajib untuk kita carikan lahan pengganti supaya bisa seperti itu. Iya, jadi apa yang diambil diganti. Ya, itu beberapa catatan tentang kualitas lingkungan yang ada di Sumba Barat dan wajib untuk kita pedoman di dalam merumuskan berbagai perencanaan pembangunan ke depan. Ya. Dan memang sangat krusial ya Bapak untuk masalah lingkungan hidup, air, hutan. Ya. Karena saat ini ke dalam isinya hutan, kira-kira kita sudah bisa lihat dari jalan raya. Ya. Kan dulu kan kita tidak bisa lihat, sekarang kan isi langsung kelihatan begitu. Iya. Lalu tidak hanya itu, sekarang kan ya Nona mereka kan pasti merasakan bagaimana air bersih dulu dan sekarang. Iya, gitu. betul Sekarang sekali, kalau sudah musim-musim orang sudah mulai pakai tangki. Sumur-sumur sudah ada yang kering dan sebagainya. Iya, betul sekali Bapak. Jadi memang pemerintah sudah melakukan banyak hal untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Sumba Barat. Kita lanjut untuk infrastruktur dan konektivitas Bapak. Prioritas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sumba Barat itu apa saja Bapak, dan bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Sumba Barat? Ya, jadi yang pertama tentu kalau ikut dokumen RPJMD tadi, memang fokus kita masih pada infrastruktur pelayanan dasar, yaitu air bersih, sanitasi, rumah layak huni, dan sebagainya. Ya, kenapa kita fokus pada infrastruktur pelayanan dasar? Karena itu menjawab standar pelayanan minim, indikator standar pelayanan minimal. Jadi kalau tadi kita omong tentang Undang-Undang 1 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang dibagi menjadi block grant dan spesifik grant. Nah, salah satu alokasi spesifik grant itu diharapkan untuk menjawab itu standar pelayanan minimal. Ya, artinya bukan berarti indikator infrastruktur yang lain itu tidak, kita juga tangani karena dia juga akan menjawab indikator-indikator yang lain. Tadi misalnya untuk mengatasi kemiskinan ekstrim, salah satu fokus kita adalah mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Nah, kantong-kantong kemiskinan kita bisa kurang ya membangun akses, misalnya jalan. Jembatan dan irigasi dan sebagainya. Tapi kalau Sumba Barat untuk infrastruktur seperti jalan, saya kira semua sudah cukup memadai. Kecamatan yang paling jauh di Labuaya Barat kita bisa tempuh dalam waktu 1,5 jam sudah sampai. Dan rata-rata di desa-desa akses itu sudah cukup baik. Sudah mudah dilalui. Dampak pembangunan infrastruktur itu sendiri terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, apakah memang sudah terasa saat ini atau? Ya, kalau kita melihat indikator-indikator yang menjadi alat ukur, ya, kalau di dokumen RPJMD itu kan ada 10 indikator kinerja utama daerah untuk mengukur itu. Kalau kita melihat indikator-indikator kinerja utama daerah, ada tren mengalami kenaikan. Ya, misalnya kita omong tentang pertumbuhan ekonomi. Memang waktu COVID dulu, kita sebelum COVID kita posisi 5,2% pertumbuhan ekonomi. Tetapi karena COVID, kita bahkan mengalami kontraksi sampai pertumbuhan kita minus 0,27%. Tapi kita masih termasuk baik
Amerika luar negeri itu ada yang minusnya sampai 0,50%. Ya, tetapi dalam waktu singkat kita sudah bergerak sekarang ke arah positif dan sekarang sudah di 3,23%. Ya, walaupun kita belum menuju ekonomi yang stabil, tapi paling tidak trennya sudah mengalami tren positif. Kenaikan. Seperti itu. Kemudian ya kalau kita melihat untuk mengukur angka kemiskinan, kita juga mengukurnya melalui garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kabupaten Sumba Barat ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ya, dulu kita di 305.000 per orang per bulan, sekarang kita sudah di 397.000 per orang per bulan. Jadi bahwa dari segi kualitas kesejahteraan ya kita mengalami peningkatan. Ya, angka kemiskinan kita juga walaupun belum menjawab itu target nasional, tapi kita trennya menurun ya, dari 29 turun 28, sekarang tinggal 27,17%. Nah, sedangkan kemiskinan ekstrim kita posisi dari 13%, sekarang sudah turun menjadi 12%. 12%. Ya, ngomong stunting tadi dari 20-an% kita. 29 turun 27 turun 23 turun 16 sekarang di 12. Artinya bahwa memang kalau kita melihat data bahwa kesejahteraan kita mulai menunjukkan tanda-tanda yang baik. Ya, baik. Ini masih dalam pembahasan pembangunan di Kabupaten Sumba Barat. Tadi Bapak bilang pariwisata menjadi salah satu prioritas yang diunggulkan saat ini. Ada tidak strategi khusus dari pemerintah atau strategi dan program yang dirancangkan khusus untuk mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Sumba Barat? Misalnya membangun apa atau apa begitu, Bapak? Ya. Yang pertama dari aspek regulasi, ya kita patut berterima kasih bahwa DPRD Kabupaten Sumba Barat melalui hak inisiatif mereka telah menetapkan peraturan daerah tahun lalu Perda tentang sistem kepariwisataan daerah. Ya, artinya bahwa pariwisata itu harus ditangani, dikelola secara sistemik begitu, tidak bisa dikelola secara sendiri-sendiri. Sehingga kemudian dijabarkan oleh teman-teman di Dinas Pariwisata dan kami sama-sama sekarang sementara mendiskusikan untuk bagaimana kita menetapkan sebuah kawasan itu menjadi kawasan terpadu pariwisata daerah. Ya, sehingga yang saya bilang tadi penanganannya tidak parsial tapi harus holistik integratif. Sehingga memang kemarin kita coba diskusikan di lapangan Pasola di Hobakala di Lemboya. Itu rencananya kita tetapkan dia menjadi kawasan strategis pariwisata daerah yang terintegrasi, sehingga seluruh sektor nanti akan bergerak di sana. Misalnya di sana kan sudah ada rumah sakit Pratama. Nanti diintervensi oleh Dinas Kesehatan. Sudah ada sekolah di sana. Ya, misalnya nanti lapangan Pasolanya itu kan nanti didesain oleh teman-teman dari Dinas PUPR, ada jogging tracknya, lalu nanti pusat kulinernya misalnya di mana, pusat pertaniannya di mana yang ditangani oleh itu. Jadi suatu tempat semua masyarakat sudah bisa langsung bisa mengakses seluruh layanan di situ begitu. Oke, berarti memang peran masyarakat juga dibutuhkan untuk pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif ketika nanti sudah dibuat oleh pemerintah. Karena tidak mungkin pemerintah bekerja sendiri. Hanya memang kita ada kendala di sana. Itu berkaitan dengan persoalan tanah. Kan tanahnya harus clean and clear. Kami sudah diskusikan dengan pemerintah pusat. Mereka siap untuk mendukung itu. Karena memang konsep pembangunan sekarang sudah tematik. Tematik pariwisata, tetapi nanti seluruh sektor yang mendukung itu akan dibangun. Tapi memang kita kesulitan di lokasi. Itu masih menjadi tanah warga, Bapak? Di lokasi Pasola, itu saja memang ada bukti penyerahan dari masyarakat dulu kepada pemerintah daerah, tetapi orang pusat tidak mau itu, dia mau harus sertifikat begitu.
Memang biar lebih legal Bapak, biar lebih diakui harus sudah sertifikat. Sebetulnya kita sudah mau eksekusi beberapa tahun yang lalu, tapi ya memang kita masih kendala di lokasi yang tidak clear and clear. Sampai saat ini sampai saat ini. Oke, itu memang pasti ada kendala dalam upaya-upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Baik, kalau untuk SDM dan pendidikan ini Bapak, strategi dan program yang dirancangkan oleh pemerintah itu sendiri bagaimana Bapak? Ya, memang kami 2 tahun ini kita coba merubah cara berpikir kita, ya toh. Kalau dulu omong pendidikan, kalau kita melihat memang proporsi anggaran pendidikan setiap tahun itu di atas 20% sesuai dengan mandatory spending dari pusat begitu. Ya. Tetapi apakah dengan anggaran yang ada kemudian menjawab kualitas pendidikan? Faktanya bahwa tidak menjawab. Kenapa? Karena dari anggaran yang besar itu, mayoritas anggaran kita ke bangunan fisik. Sedikit saja yang menyentuh kualitas pendidikan. Oleh karena itu, 2 tahun ini kami coba merubah. Kita kurangi di fisik pendidikan, nanti kita dorong ke dana DAK. Sedangkan dari DAU, kita prioritas di peningkatan kualitas pendidikan. Dan ya, bahwa hasilnya ada peningkatan berkaitan dengan kualitas pendidikan. Walaupun kalau kita melihat rapor pendidikan, ya Kabupaten Sumba Barat masih menjadi masalah yang perlu kita tingkatkan. Apalagi literasi ya Bapak. Literasi, numerasi, dan pendidikan karakter kita masih bermasalah. Jadi berfokus ke 3 itu saat ini. Ya kan indikator yang ditetapkan di RPJMD ya itu. Iya. Oke, baik, itu tadi tentang pendidikan. Sekarang tentang tata kelola pemerintahan Bapak. Seperti Bapak bilang tadi, sekarang sudah ada aplikasi yang di dalamnya rencana, pelaksana, dan pelaporan nanti di situ. Apakah itu memang upaya pemerintah daerah atau memang dari pusat untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan benar? Atau ada strategi khusus dari Kabupaten Sumba Barat untuk memperbaiki itu? Ya, kalau SIPD itu kan itu program nasional dan wajib diikuti oleh seluruh. Jadi sejak diterapkan SIPD itu tidak boleh ada aplikasi-aplikasi lain berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran. Tetapi bahwa ada hal-hal tertentu yang juga direplikasi oleh perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, dan itu yang kemudian nanti dimasukkan dalam salah satu inovasi daerah. Dan kita ya misalnya ada di SMP berapa itu, SMP 2, SMP 3 itu juga WK Bubak itu dia juara juga nasional, juara 2 kalau tidak salah, karena juga menerapkan itu salah satu inovasi itu. Jadi banyak juga dilakukan oleh teman-teman itu. Misalnya ya yang kemarin juga salah satu inovasi teman-teman di Bapenda, karena ya bagaimana kita mengontrol ini pendapatan daerah. Misalnya di Nihiwatu kita kan tidak tahu berapa tamu yang masuk ya. Akhirnya mereka ada alat yang mereka taruh di sana yang bisa mendeteksi itu. Karena dulu itu kami di Nihiwatu itu hanya sekitar 5M, tapi ketika ditaruh alat itu ya dia naik sampai 20-an M. Itu baru Nihiwatu, belum yang lain. Ketika mengetahui ternyata tamu-tamu di sana begini-begini tanpa kita pantau dari jauh seperti itu Bapak, inovasi. Baru dulu kan tidak segampang itu kita masuk Nihiwatu. Ya sekarang kan sudah bisa lah. Baik, lanjutnya Bapak, upaya pemerintah ini daerah dalam mencegah dan memberantas korupsi mungkin yang sampai saat ini masih ada bahkan di Indonesia, mungkin bukan di Kabupaten Sumba Barat saja. Ada strategi khusus Bapak? Ya, yang pertama saya kira sekarang ini KPK itu kita yang punya jabatan itu wajib menyerahkan laporan harta kekayaan. Saya kira itu salah satu upaya untuk mencegah. Kan dengan mudah kalau KPK ini kepala Bapeda tahun ini pendapatannya 1M, kenapa tiba-tiba 2 tahun ini dia naik menjadi 10M, itu langsung dicurigai. Ya, kemudian sekarang ini juga ya, karena penerapan itu tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi informasi, ruang untuk melakukan itu sudah sangat
terbatas Iya. begitu ya. Karena kita juga misalnya sekarang perjalanan apa segala macam sudah pakai AdCost semua. Sudah ada. Ya, semua berbasis. Sudah tercatat ya. semua. Jadi kita misalnya kita nginap di hotel misalnya, kita tidak nginap di hotel sesuai kita punya standar, ya ketika pemeriksaan ya pasti ketahuan karena mereka lihat di di sistem di hotel tersebut kita benar-benar Iya. menginap atau tidak. Iya, betul. Jadi ya kalau saya untuk orang mau korupsi sekarang ya sepertinya agak susah lah begitu. Berpikir dua kali lagi. Seperti itu. Tetapi ya tetap pemerintah daerah selalu berupaya. Mengingatkan setiap saat bahwa ya kalau kita korupsi ini kan sama dengan kita membuang nasi yang sudah ada di piring. Karena kita ASN ini kalau ketahuan korupsi bukan hanya masuk penjara, tapi kita diberhentikan dari ASN. Ini sama dengan kita sudah jatuh, tertimpa tangga lagi. Bayangkan kita punya rekam jejak yang kita bangun bertahun-tahun, tetapi hanya karena kesalahan administrasi lalu kita proses hukum, ya semua sirna dalam sekejap begitu. Betul sekali, Mbak. Karena terkadang kita tidak melakukan itu, tapi karena administrasi yang salah atau yang lain akhirnya harus diperiksa. Sehingga memang selain ada sosialisasi, pendampingan, juga bagaimana sistem pengawasan mulai dari pengawasan atasan langsung itu benar-benar diperkuat supaya seluruh pengelolaan penganggaran daerah itu benar-benar jalan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Baik Bapak, dari semua program dan rencana yang Bapak jabarkan tadi, pada akhirnya nanti apakah untuk mengukur program itu sudah berjalan dan sukses itu bagaimana pemerintah Kabupaten Sumba Barat untuk mengukur kalau memang ini rencana sudah dijalankan dan ini sudah sukses seperti itu Bapak? Jadi kalau yang saya sampaikan tadi bahwa di dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sumba Barat itu ditetapkan ada 10 indikator kinerja utama yang menjadi alat ukur untuk mengukur apakah pembangunan di Kabupaten Sumba Barat ini mengalami kemajuan atau biasa-biasa saja. Ya. Misalnya yang pertama tadi saya sampaikan tentang pertumbuhan ekonomi. Walaupun bahwa target yang ini belum tercapai, tapi ada tren peningkatan dari tahun ke tahun. Kemudian yang berikut itu laju inflasi. Itu salah satu indikator juga. Ya, misalnya target kita kan ya 2,5 seharusnya kan. Kita sekarang ini Sumba Barat laju inflasinya 3,27%. Ya, itu masih masuk dalam kategori ringan. 2,5 sampai tidak boleh lebih dari 4. Seperti itu. Kemudian ada juga berkaitan dengan sumber daya manusia itu diukur dengan indeks pembangunan manusia IPM. Nah, IPM Kabupaten Sumba Barat ya kondisi terakhir itu 66,68 poin. Itu masuk kategori sedang. Ya, itu dia melampaui target. Kita targetkan di RPJMD itu 65,42. Berarti melebihi. Melebihi. Kemudian penduduk miskin tadi. Ya memang target kita 25%, tapi kita sudah bergerak terus menurun sekarang 27,17%. Angka pengangguran kita targetnya 1,2%, kita sekarang ini berada di 1,4%, tapi masih ada beberapa bulan lagi, saya yakin bahwa target ini bisa tercapai. PAD target kita 88M, kita saat ini 81 miliar ya, dan masih beberapa bulan lagi ke depan. Saya yakin 88 bahkan bisa terlampaui karena tahun kemarin target kita 79 dia sampai 81, artinya kita naik. Stunting tadi itu salah satu ya. Ya, kita targetnya seharusnya 17, tapi kita sudah di 12,1. Kemudian opini BPK target kita memang WTP dan kita sudah mencapai itu. Itu beberapa indikator yang kemudian nanti dijabarkan dalam indikator program, kegiatan maupun sub kegiatan yang ada di berbagai perangkat daerah. Tapi kalau omong program kita ada 171 program, ada 200 lebih
kegiatan dan ada 600 lebih sub kegiatan yang masing-masing ada indikatornya begitu. Oke. Mengukur itu. Iya baik. Pendengar itu tadi rencana-rencana dan program yang disampaikan oleh Kepala Bapetlit-Bangda Kabupaten Sumba Barat, dan kita dibatasi oleh waktu Bapak. Saya persilakan Bapak untuk memberikan closing statement atau harapan Bapak untuk rencana pembangunan strategis pemerintahan daerah Kabupaten Sumba Barat tahun ini. Silakan Bapak. Ya, kalau saya cukup ada satu kata bijak, ada seorang pakar perencanaan, dia namanya Mahbul Ulhaq. Iya. Dia pernah membuat sebuah hipotesis begini: if you fail to plan, you plan to fail. Gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Atau perencanaan yang baik adalah 50% keberhasilan. Nah, oleh karena itu ya tentu mau supaya sebuah daerah itu maju dan sebagainya, yang harus dilakukan adalah tingkatkan kualitas perencanaannya, ya, karena perencanaan yang baik, pelaksanaan dan hasilnya pasti akan baik. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bapak Titu. Sehat selalu. Semoga Kabupaten Sumba Barat kedepannya semakin maju dan semakin sejahtera. Benar itu tadi. Sekian Sumba Siang ini bersama saya Cantika. Dan setelah ini Anda akan mendengarkan